Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Nabi Isa telah dipilih oleh Allah untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal adalah seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Kemunculan Dajjal di akhir zaman adalah untuk menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih oleh Allah untuk membunuh Dajjal? Ikhwatal iman, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Mengapa bukan Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain? Alasan yang pertama, Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa masih hidup. Pada saatnya akan terbukti bahwa Nabi Isa masih hidup dan turun ke bumi, dan semua ahli kitab akan beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Selain itu, turunnya Nabi Isa menjelang hari kiamat disebutkan dalam hadis Abu Shuraihah Hudzaifah bin Usaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya, yaitu matahari terbit dari barat, asap, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa bin Maryam, 3 gerhana, gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, kemudian api yang keluar dari dasar Aden dan menggiring manusia di mana saja mereka berada." Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwa Isa akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal bertujuan untuk menghancurkan Islam. Di waktu itu kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan, keadaan tersebut membuat Imam Mahdi yang lebih dulu ada di antara mereka memohon pertolongan kepada Allah. Saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal itu diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, hadis Abu Umamah dan lainnya. Dalam buku Qissatul Masih ad-Dajjal dijelaskan, Nabi Isa membunuh Dajjal setelah sholat subuh. Ketika Nabi Isa sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu itu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sementara itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka, Nabi Isa kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tiba-tiba ia lemah tak berdaya, bagaikan garam laut di dalam air. Ikhwatal iman, alasan yang kedua mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk melawan Dajjal, yaitu karena Nabi Isa akan menjalankan kewajiban jihad. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya memang sudah diketahui sejak masa zaman Nabi Isa dan umat-umat terdahulu. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Alasan yang ketiga, mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk melawan Dajjal?
Karena Allah akan mengembalikan Nabi Isa ke bumi, karena manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Thaha ayat 55. Dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran surat Thaha ayat 55. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci, dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia yang lain di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Demikianlah alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal menjelang hari kiamat. Namun bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang telah kami sebutkan, karena sejatinya hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.